Izin bertanya Pak, misalnya join di perusahaan tahun 2014 dengan PKWT dan tahun 2019 masuk ke status PKWTT dan 2024 perusahaan melakukan PHK, maka hitungan masa kerjanya untuk hitungan pesangonnya dihitung masa kerja sejak 2014 atau 2019. Terkadang masih ditemukan adanya perbedaan pendapat baik sama HRD maupun ranahnya di Snaker. Baik, sepanjang, ini jawabannya ya, sepanjang dari 2014 sampai 2024 pada saat di PHK itu bekerjanya berturut-turut, dan pada saat dirubah di 2019 dari PKWT menjadi PKWTT, dari kontrak menjadi permanen, itu tidak pernah dibayarkan pesangon dan sebagainya, maka masa kerja demi hukum dihitung sejak pertama kali yang bersangkutan bekerja berturut-turut, yaitu 2014. Jadi pada saat 2024 dia di PHK, maka hitungan masa kerjanya dari 2014. Berarti pesangonnya saya bayar dari 2014, Pak? Iya. Kan pesangon dihitung dari masa kerja. Loh, tapi kan pesangon itu untuk PKWTT, Pak. Nggak ada pernyataan itu di dalam bab 12 Undang-Undang 13 yang sudah termasuk yang sudah dirubah oleh OJK. Bapak Ibu coba cek, ada nggak di dalam bab tentang PHK di dalam hukum ketenagakerjaan kita yang menyatakan bahwa pesangon itu khusus untuk karyawan PKWTT atau khususon untuk pekerja dalam hubungan kerja permanen? Nggak ada. Mereka cuma bilang PHK. Artinya itu berlaku umum. Bisa juga untuk karyawan yang bukan PKWTT. Ya. Jadi hitungnya tetap dari 2014 ya Bapak Ibu. Kecuali misalkan waktu 2014 dia jadi karyawan kontrak, kemudian 2019 dia jadi permanen, itu dia dibayarkan dulu. Misalkan dinolkan masa kerjanya dengan cara apa? Bayar pesangon dan sebagainya, itu sah-sah aja kalau dihitung dari 2019. Bisa. Apakah itu ada Pak terjadi di lapangan? Ada, teman nggak banyak. Ada yang seperti itu, ya. Nah, di luar dari masalah hitungan masa kerja, hal yang patut disoroti adalah 2014 dia dikontrak sampai 2019, 5 tahun, ya. 5 tahun nih Pak, kan dulu juga 5 tahun, ya, dulu 5 tahun. Kemudian 2019 dia diangkat jadi permanen. Apabila waktu dia diangkat jadi permanen, pekerjaannya masih sama persis seperti waktu 2014, maka sejatinya di Snaker yang menyelesaikan masalah ini, atau mungkin sudah masuk ke litigasi, pasti akan mempermasalahkan ini pekerjaannya sebenarnya permanen apa kontrak, pekerjaannya sementara atau tidak sementara. Kalau jenis dan pekerjaannya sementara, paling lama kan 5 tahun itu, berarti 2019 harusnya sudah selesai. Tapi pekerjaannya sama terus sampai 2024. Misalkan tukang las terus, admin terus, kasir terus sampai 2024 dia di PHK. Di 2014 sampai 19, 5 tahun pertama dia menjadi kontrak, setelah itu jadi permanen 2019 sampai 2024. Maka terjadi kejanggalan. Ini yang menarik nanti, dan yang memiliki resiko besar bagi perusahaan adalah ini, fakta-fakta baru ini nanti akan dipakai sebagai sebuah gerakan bagi kelompok karyawan di perusahaan tersebut, ya, serikat. Nah, akhirnya berarti pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaan yang bersifat sementara, seharusnya dia nggak bisa dikontrak. Wah, berarti selama ini yang dikontrak salah semua. Iya, kemana-mana urusannya. Ya, jadi dari pertanyaan ini saja, kalau saya ada di Snakernya, maka saya akan, yang saya bongkar dulu, coba saya pengen tahu ini pekerjaannya apa sih. Tuh kan, jenis dan surat pekerjaannya ternyata sama persis Pak, nggak berubah. Wah, ini berarti sebenarnya dia sudah menjadi permanen sejak awal, karena terjadi pelanggaran kan. 2014 pada saat pertama direkrut sebagai karyawan kontrak, harusnya dia bukan kontrak, kan begitu. Ya, jadi berhati-hatilah di sana ya Bapak Ibu. Tapi kalau tanya tentang masa kerja, kembali tadi pernyataan saya,
sejak 2014 sepanjang tidak pernah ada pemutusan hubungan kerja sebelumnya atau pembayaran kompensasi. Demikian, terima kasih.